Halo guys, balik lagi. Selamat pagi, siang, dan malam. Hari ini gue mau bahas parfum, tapi secara general aja dari brand ini, Scent Plus. Kalian semua mungkin udah tahu, dan mungkin juga udah tahu gimmick-gimmicknya yang di TikTok. Dan untuk yang belum tahu, Scent Plus adalah sebuah brand parfum lokal Indo yang sudah sejak lama sekali, sejak dari tahun 2021, kalau nggak salah 2022, pokoknya udah lama banget deh. Yang sangat-sangat menggunakan sering menggunakan gimmick perempuan-perempuan seksi untuk menjual parfumnya. Jadi kebanyakan parfumnya untuk cowok, dan juga jadi kayak seolah-olah pakai parfum ini tuh bisa mendapatkan cewek-cewek seksi lah gitu intinya. Jadi banyak juga yang nggak suka, dan ya kayak kurang etis aja gitu kan. Parfum kok terlalu dibuat sangat seksual sekali gitu, jadi banyak yang kayak ih nggak mau gitu. Kenapa goblik ya, gue penasaran. Apa sih apakah memang seenak itu, karena kan ini laku banget ya. Apakah memang bagus itu marketing jadi pada beli-beli terus-terusan, atau memang sebenarnya dibalik setelah marketingnya yang ya gitu, parfum sebenarnya enak gitu. Dan gue mencoba berbagai macam, dan gue pengennya coba review satu-satu, cuman gue menemukan sebuah pattern di di semua parfum Scent Plus yang gue punya ini, dan gue akan bahas di sini sekalian. Karena juga menurut gue tidak akan terlalu menarik untuk gue bahas satu-satu sejujurnya ya, meskipun ada yang menurut gue enak, tapi ya udah. Oke, jadi tapi yang pertama gue harus update dulu kalau misalnya untuk yang sekarang marketingnya Scent Plus sudah tidak fokus ke cewek-cewek seksi lagi gitu, jadi udah agak beda lah gitu. Sempat kontroversial juga sebenarnya sih, cuman jauh lebih mending daripada yang dulu-dulu gitu. Jadi kalau misalnya lihat nama-nama ini, yang ada yang baru-baru lagi, cuman yang nama-nama yang lama nih ya, ini kayak HRN nih, Horny Side Effect gitu kan, Staycation, Pro Player Dominant, ini yang bener-bener sensual sekali gitu ya. Dan oke. Kalau nggak, kita dari wanginya dulu aja deh ya. Mereka semua adalah dupe dari suatu parfum, atau enggak mix dari dua parfum atau tambah-tambahannya. Contohnya ini, dia adalah dupe dari Jean Paul Gaultier Scandal Pour Femme yang buat cewek. Ini adalah Santal 33. Yang ini gue jujur nggak tahu apa dua ini. Yang ini sedikit gak tau kenapa sedikit kerasa kayak sedikit ada Mon Parisnya, hasil Mon Paris, cuman dicampur apa lagi gue nggak tahu apa. Kalau ini gue jujur nggak tahu apa. Nah, bayangin aja nih ya, untuk yang sekarang mungkin kayak dua ini nggak spesial lah gitu, maksudnya apalagi Santal 33 kayak sekarang nggak spesial karena banyak banget yang ngedupkan dari brand lokal juga, luar juga ada. Cuman lu harus ingetin tahun 2020-an awal, zaman covid gitu kan, mereka udah berani ngedup parfum Santal coy. 33 itu niche banget, yang jarang banget orang tahu dan orang denger gitu kan, dan nggak nge-hype juga di sini kan. Kalau di luar mungkin agak hype, cuman di situ nggak nge-hype sama sekali. Jadi mereka kalau misal pemilihan wangi, jujur nih oke banget sebenarnya. Mereka berani banget dan mereka sukses gitu, karena mereka yang termasuk yang paling awal ngedup Santal 33. Dan ini juga adalah ngedup Jean Paul Gaultier Scandal buat yang cewek. Dan ini tuh sangat-sangat seperti namanya ya, HRNY, horny gitu kan, wah buat cowok-cowok yang mendapatkan cewek gitu kan. Nah ini tuh sebuah case study yang kuat di mana parfum itu tidak mengenal gender. Karena lu wangi sama ganti botol, ganti marketing, ganti target audience juga gitu kan. Padahal ini harusnya buat cewek-cewek seksi gitu kan, lu clubbing gitu kan, kalau buat aslinya gitu ya. Cuman Scent Plus ini bisa membuat parfum buat cewek-cewek seksi itu malah buat cowok-cowok seksi gitu marketingannya, dan berhasil, dan banyak yang beli, dan banyak yang merasa wih ini enak banget dipakai sama cowok, ini gue pakai ini enak banget. Orang-orang pakai ini nggak merasa kayak ih kok gue jadi feminin ya, enggak gitu.
Jadi gue respect sama mereka karena bisa memilih parfum cewek tapi mereka bungkusnya parfum cowok gitu dengan beraninya gitu ya. Dan bukan parfum-parfum yang unisex atau apa, ini memang parfum yang kayak oh ini parfum buat cowok-cowok seksi itu, cowok-cowok yang playboy lah gitu, yang playful lah gitu. Dan yang ini juga sama menurut gue, jujur gue paling suka ini ya dibanding semuanya, karena wanginya cukup unik, sedikit unik dan kayak spicy gitu. Ini juga wanginya oke juga, banyak yang suka juga yang ini. Wanginya kayak ada rose-nya gitu sama kayak manis, cukup fresh. Jadi secara pemilihan wangi sebenarnya gue sangat-sangat salut sama mereka. Dan ini oke banget. Botol mah ya udahlah gitu-gitu aja ya. Pemilihan nama juga ya semoga meskipun mereka wanginya gini bisa diganti lah penamaannya lah ya. Karena mereka yang baru-baru sekarang namanya udah bagus-bagus kan, 9 to 5 lah, apalah gitu kan. Yang ini masih gini, tolonglah diganti. Karena mereka juga sekarang nyebut ini side effect doang nih, nggak disebut horny-horninya nih. Udah malu mereka sekarang, bagus lah. Nah, tapi masalah di keempat parfum ini adalah mereka berusaha apa namanya ya, mereka berusaha mencapai standar perfumer TikTok di apa, bukan perfumer sih apa, penggemar parfum di TikTok Indonesia lah gitu, yang SPL gitu kan, orang kan SPL, wow berapa tahannya berapa jam gitu kan. Dan mereka juga kayak oh ini sudah extrait, ini sudah EDP, sudah apa gitu kan, tahan lama berapa jam gitu. Yang jadi masalah adalah mereka jadi sangat-sangat fokus sekali ke konsentrasi bibitnya, yang membuat pertama ini sangat oily. Dan tapi itu menurutku masih agak gak masalah ya, ada oli dikit nggak apa-apa lah. Tapi masalah yang kedua adalah terlalu tebalnya wangi ini. Jadi terlalu menusuk menurut gua, terlalu apa ya, terlalu cloying, terlalu ganggu. Meskipun mau parfum fresh pun, meskipun kayak gini staycation yang sandal 33, itu kayaknya kencang banget wanginya gitu kan, dalam hal yang agak negatif, kayak kuat banget coy, terlalu kuat malah. Jadi lu nggak bisa mendapatkan nuansa per notesnya yang lebih jelas gitu secara terpisah gitu kan. Contohnya yang ini deh gitu kan, dominan tuh wanginya sebenarnya kalau misalnya mereka turunin ya konsentrasinya nih ya, lebih banyakin alkoholnya gitu ya, mungkin wanginya akan lebih fresh lagi, lebih flowery lagi, wanginya lebih manis, lebih terpecah gitu loh, lebih kayak lebih nikmat lagi sebenarnya bisa gitu loh. Tapi karena kayak terlalu kental oilnya, jadi kayaknya pekat banget gitu wangi manisnya, kayak udah nih manis, sedikit flowery-nya. Sama di sini juga di horny juga pas awal-awal yang set effect ini, pas lu semprot wanginya enak, jujur wanginya enak. Tapi pas udah kering tuh wanginya tuh kayak nyengat banget, manisnya tuh lengket nyengat banget manisnya gitu loh. Sedangkan kalau misalnya mungkin diturunkan kadar bibitnya gitu ya, lebih aku tambahkan gitu ya, mungkin malah akan lebih oke gitu, lebih fresh gitu, lebih menyegarkan, manis menyegarkan gitu kan. Ini kan ada wangi notes madunya kan dan karamelnya kan. Jadi ini harusnya akan jauh lebih enak ketika kalau misalnya blendingannya lebih smooth lah gitu kan. Blendingannya benar-benar kacau banget coy. Mereka tuh kayak pilih, dan bibitnya menurut gue bibit mereka oke sih, maksudnya nggak ada yang buruk gimana ya, maksudnya menurut gue pilihan bibit mereka tuh udah oke, sudah benar gitu ya. Cuman entah decision blendingannya yang gimana, entah alkoholnya yang jelek, entah pakai sol atau pengaruh parfum gitu, atau entah gimana, kita kebanyakan bibit untuk ngejar SPL sehingga secara notesnya itu, secara jelasnya tuh jadi kurang gitu, jadi kayak terlalu kayak tebel banget dan simple banget gitu loh, jadi kayak ke kesatuin semua gitu loh, jadi kurang enak gitu. Semoga aja sih mereka yang baru gue belum nyoba, cuman mereka udah ganti botol, tapi gue nggak tahu, gue jujur gue nggak tahu apakah mereka merubah formulasinya, karena menurut gue soal pilihan wangi mereka udah bagus gitu loh, kayak mereka tuh sudah oke lah, gue percaya dengan pemilihan wangi mereka. Oh kalau mereka yang milih wangi yang ini berarti pasti enak nih lah wanginya gitu loh, pemilihan bibitnya yang mana, dupnya yang mana gitu. Masalahnya adalah formulasinya itu yang gue kayak
sulit ya gitu. Dan apakah gue rekomendasikan untuk beli? Dari brand ini gue nggak tahu karena gue belum tahu ya, gue belum nyobain yang setelahnya. Yang steak, gue paling suka yang ini, yang unik. Cuman jujur aja ya, banyak parfum kan Sweet Tobacco katanya ya, banyak parfum Sweet Tobacco lain yang lebih worth it lah daripada inilah. Dan juga kalau misalnya yang ini, kalaupun penasaran, coba aja yang 10 ml lah kalau misalnya bener-bener penasaran ya. Gue nggak perlu kalau nggak salah nih Horny yang Scientific juga ada versi yang Fox Sniff nya. Gue udah nyobain yang Fox Sniff yang dupe-nya Sauvage. Blendingan mereka smooth banget, enak banget blendingannya, meskipun ya mungkin agak jauh dari wangi aslinya ya, cuman mereka blendingannya lebih oke, lebih smooth lah dibanding yang ini. Jadi gue lebih rekomendasikan yang itu, yang Horny dibanding yang ini, yang Horny yang Fox dibanding yang ini. Staycation ini tanggal 33, gue lebih prefer kalau misalnya wanginya mau yang kayak gini, sama mending ke L'Occitane yang agak mirip-mirip kayak gini, santai 33 juga. Atau ke Heaven Sent yang God of Heaven, itu juga santai 33, cuman dia lebih manis, lebih creamy aja. Karena yang ini sebenarnya oke, cuman itu agak nyegraknya itu loh. Yang dominan ini juga ya sama kayak belum ada di dupnya sih, cuman jujur gimana mau bilang enak tuh, enak untuk 3 tahun lalu mungkin ya ketika gue pertama kali beli, cuman untuk sekarang kayak ya masih manis lah, masih oke lah. Cuman kayak gue sekarang kalau pergi keluar akankah pakai ini? Enggak sih, gue ingin kalau merasa manis tapi di rumah aja pakai ininya. Jadi ya menurut gue ini tidak ada yang worth it untuk dibeli. Masing-masing ada entah dupe atau entah alternatif wangi yang lebih baiknya lagi. Entah ini ada Sweet Tobacco, ada wangi tobacco lain yang lebih enak. Kayak contoh yang by Frax nya Johan Malik itu dupe-nya Tom Ford Tobacco Vanille itu 160 ribuan ya, lebih worth it daripada ini menurut gue. Yang ini wangi manis, banyak banget parfum manis. Scarlet Velvet Rouge juga yang 75 ribu juga lebih worth it daripada ini. Atau yang Savenco atau apapun lah gitu, lebih oke daripada inilah kalau mau parfum manis mah. Yang ini Staycation, yaitu Heaven Sent, L'Occitane, parfum lokal dan santai 33. Tukar nih mau yang murah, boleh jadi Fox Sniff. Jadi udah itu aja dari gue. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, untuk untuk Scent Plus, semoga mereka berubah formulasinya yang ke depannya ya, karena mereka berpotensi. Gue nggak mau kayak jangan beli mereka jelek gitu kan. Selama-lamanya mereka jelek gitu. Enggak, gue berharap mereka benar berubah gitu formulasinya gitu, karena wanginya enak sebenarnya, formulasinya aja yang kayak gitu loh. Oke, udah berubah marketing, berubah botol, berubah formulasinya lah, sedikit lagi bagus. Oke, dadah.